Rata-rata minta Sabtu Minggu dibuka. Oh, Sabtu Minggu libur ya? Iya, kan mengikuti jam kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ozi di sini di segmen Salam Sapa dan Saudara. Nah, pada kesempatan kali ini Ozi lagi atau sudah berada di perpustakaan umum lagi nih ya, yang kemarin dengan Bapak Usairi dan dengan pada kesempatan kali ini dengan narasumber yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini Ozi akan sedikit membahas tentang bagaimana sih seputar perpustakaan umum yang ada di Pamekasan ini dalam memberikan strategi yang mana kita ketahui kita sudah nyampe pada yang serba atau semua hal-hal itu berbau teknologi atau digitalisasi seperti itu. Oke, pada kesempatan ini saya sudah berada dengan Ibu siapa? Halo Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Dengan Ibu siapa dan Ibu sebagai apa di sini? Saya di sini sebagai pustakawan. Pustakawan. Iya. Ibu Filda. Ibu Filda. Pustakawan. Jadi bagaimana Bu tanggapan Ibu terhadap yang sudah saya sampaikan barusan ya, tentang teknologi atau digitalisasi yang sudah mulai sangat-sangat berkembang di era sekarang gitu Bu? Alhamdulillah Dinas Perpustakaan kami mengikuti itu. Apalagi saat pandemi kemarin itu kan kita tidak boleh berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, di sini ada aplikasi baru yang namanya Sipalapa. Nah, itu bisa daftar dari rumah, pinjam dari rumah, terus di Halo Pemustaka. Halo Pemustaka yang sebelumnya itu disempurnakan dengan Sipalapa. Yang Halo Pemustaka itu mengantarkan ke rumah yang pada masa Covid. Tapi sekarang ada Sipalapa, terobosan baru. Kalau Halo Pemustaka itu dulu lewat WA, daftarnya di sini kita yang input. Tapi kalau Sipalapa itu bisa nginput sendiri dan itu juga untuk semua orang. Sedangkan kalau Halo Pemustaka kadang-kadang mungkin kurang promosi dari kami, banyak orang yang belum mengetahui itu. Dari perubahan perkembangan kami ya cukup jauh. Dulu cuman hanya ditulis, lalu manual, terus pakai komputer, semua data tersimpan. Habis itu lewat WA. Setelah lewat WA sekarang ada baru Sipalapa. Iya. Dan itu pun aplikasi itu sangat mempermudah kita. Jadi pemustaka yang pinjam itu dari rumah, dia mencari lewat katalog. Setelah itu dia ada notifikasi dari kami, buku itu ada apa enggak. Lalu kami memberikan informasi ke WA-nya pemustaka tersebut. Jadi pemustaka tinggal jemput langsung pulang. Iya. Jadi buku sudah disediakan oleh kami kalau memang buku itu ada. Dan itu pun gratis gitu? Gratis, semuanya gratis, buat kartu, tapi itu kan pinjem buku, semuanya gratis. Masih untuk warga lokal gitu Bu ya? Iya. Belum bisa untuk warga yang di luar Pamekasan? Sebetulnya dulu itu sempat untuk di luar Pamekasan. Cuman ada permasalahan, jadi itu membuat warga Pamekasan aja. Buku yang ada di sini itu rata-rata banyak yang tidak dikembalikan. Balik. Iya, karena yang pinjam buku kan rata-rata mahasiswa yang mau skripsi. Nah, itu dari luar. Setelah kami periksa, makanya tahun berapa ya ada perubahan kalau yang boleh jadi anggota itu hanya warga Pamekasan. Jadi penelusuran buku itu mempermudah kami. Sejak tahun berapa itu? Kalau nggak salah, tahu lupa ya. Apa sebelum pandemi? Enggak, jauh sebelumnya. Oh, jauh sebelum itu. Iya, sebelum pandemi udah sekitar 2015. Iya. 2015. Iya. Udah ada perubahan seperti itu.
Itu karena ada kasus banyaknya buku yang tidak kembali. Setelah ditelusuri ternyata itu cuman yang dicatat di situ kos-kosan, alamat yang dicantumkan. Makanya sekarang kita itu lebih spesifik. Ya seperti Ya seperti nomor yang kita pakai ya nomor NIK. Jadi kan tidak ada nomor yang double. Kalau dulu kita kadang daftar ternyata datanya itu sama. Kalau sekarang rata-rata yang punya kartu anggota itu ya satu orang ya satu kartu. Dan data itu pun tersimpan di komputer kami. terdeteksi gitu. Iya terdeteksi ya. Nah, untuk mengetahui bahwa bukunya itu tidak dikembalikan, itu apakah bisa ditemukan setelah ada pengecekan ulang di perpustakaan atau bagaimana? Iya, biasanya kita kalau kemarin ya setahun sekali kita ngecek. Setahun sekali. Setahun sekali. Dan kita pun mengirimi mereka itu surat untuk mengembalikan buku tersebut. Kami kerjasama dengan pihak pos. Makanya alamat untuk mengisi data untuk jadi perpustakaan itu kami minta untuk lengkap, RT berapa, RW berapa. Jadi petugas pos ataupun petugas dari kami kalau mau menjemput buku, dulu pernah ada sistem jemput buku gitu, jemput paksa. Oh, jemput paksa. Iya. Karena nggak dikembalikan. Iya. Ngasih surat ya otomatis dijemput kan. Otomatis jemput. Iya, kalau bukunya nggak ada dicari dulu, kami tunggu di kantor gitu. Itu untuk menjaga buku itu tetap ada di sini, kan banyak yang membutuhkan. Iya. Jadi bagaimana untuk koleksi buku yang saat ini, apakah udah terpenuhi semuanya atau? Alhamdulillah, karena masa pandemi kemarin itu memang ada refocusing. Iya, itu ada penurunan anggaran. Jadi anggaran buku itu ditiadakan, pembelian buku. Tapi kita itu punya apa ya? Langkah-langkah berikutnya apa agar untuk menambah buku? Ya semacam hibah buku. Ini kayak di sini, ini ada hibah-hibah, ini dari siapa ada. Oh, jadi kita menerima buku dari siapapun yang mau menaruh di sini. Itu kan pahala juga buat mereka. Benar-benar. Mau dibaca masyarakat banyak. Ada. Untuk anggaran dan Untuk ditutup anggaran, gitu ya. Iya. Soalnya anggaran kemarin itu selama 2 tahun kita nggak ada penganggaran. Sedangkan masyarakat itu mintanya kan buku-buku yang terbaru, buku-buku kan kadang-kadang bosan. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Koleksi harus berubah. Jadi itu kita cari inisiatif lain gitu dengan cara hibah buku itu. Jadi kalau dari perpustakaan sendiri untuk anggaran untuk pengkoleksian buku masih bisa dikatakan sama gitu Bu ya. Tetapi untuk inisiatif barunya dari orang-orang yang ingin menghibahkan. Ya mungkin tidak sebanyak yang dulu. Kalau dari sebelum masa pandemi sampai sekarang ada perkembangan. Ada perkembangan walaupun tidak seperti dulu sebelum pandemi. Iya. Ya. Kalau sebelum pandemi di sini ini sudah sesak loh Mas. Sampai duduk di bawah semuanya. Tapi setelah pandemi itu nggak ada yang berkunjung. Habis itu 1, 2 cuma. Tapi sekarang sudah mulai semua, sudah banyak yang berkunjung ke sini, sudah lumayan. Sudah ada perkembangan juga. Mungkin perlahan-lahan. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan tadi nih ya, katanya untuk saat ini masyarakat, mahasiswa ataupun pelajar itu masih bisa dikatakan masih banyak yang tidak tahu dengan sistem Sipalapa barusan tuh ya. Iya. Jadi strategi dari perpustakaan umum ini apakah ada untuk bagaimana memberikan cara untuk itu gitu? Kami secara tidak langsung, kami itu kan kadang-kadang datang ke kampus, ke sekolah-sekolah. Oh, dalam rangka apa itu? Monitoring. Dia perpustakaan di sana seperti apa perkembangannya. Nah,
Di situ juga kita mempromosikan itu, dan juga ada mahasiswa di sini kan yang datang. Nah, kami juga memberikan semacam selebaran untuk disebarkan ke teman-temannya. Jadi otomatis kan kita banyak yang datang sudah, banyak yang tahu, dan di website juga diumumkan. Iya, kalau sekarang bisa pinjam dari rumah lewat aplikasi Sipalaka. Tinggal download aja di Play Store. Tapi yang HP Android ya. Kalau HP Ninut nggak boleh ya, nggak bisa. Mungkin besok-besok kalau ada perubahan, mungkin ya siapa tahu bisa kan terus berkembang. Bener-bener. Iya. Karena yang saya lihat nih ya, kita kan udah tahu kalau serba sekarang itu serba digital gitu. Iya. Dan untuk perihal buku, kita kan ibu udah tahu juga bahwa buku saat ini udah bisa dibaca nih di HP, di file atau di bentuk-bentuk PDF gitu. Iya. E-book ya. E-book. Ada gitu. kayaknya di sini e-booknya. Ada juga. Ada. Kita ngelinknya ke perpustakaan kayaknya. Soalnya yang bidang di sini kan ada bidang IT-nya kayak pustakawan. Mungkin yang lebih tahu itu mungkin Pak Musairi kalau misalnya itu. Iya. Kalau saya kan dari segi pelayanannya di sini. Jadi kalau boleh tahu yang datang ke sini, ibu kan pelayanan nih. Iya. Apa sih yang menjadi mungkin ada persoalan ataupun kekurangan dari pemustaka yang mungkin pernah menyampaikan sesuatu atau? Oh iya, kekurangan ya dari mungkin rata-rata minta Sabtu Minggu dibuka. Sabtu Minggu libur ya? Iya, kan mengikuti jam kerja. Terus yang kedua itu bukunya juga minta ditambah. Bukunya minta ditambah. Itu. Jadi ya hampir semuanya seperti itu keluhannya. Hampir sama semuanya seperti itu ya. Jadi yang saya lihat sudah dari tadi kan tentang bagaimana, tapi tiap hari ramai Bu ya? Rame. Lumayan lah. Gitu. Ada yang di luar mahasiswa juga? Ada siswa, ada TK, ada juga di sini pensiunan, kadang baca Quran. Itu malahan rutin tiap pagi. Banyak Mas. Guru dari manapun kan bisa masuk sini. Iya. Ada gak kira-kira persiapan dari perpustakaan yang mungkin akan dicanangkan di beberapa istilahnya beberapa tahun ke depan gitu? Perencanaan, perkiraan. Sebetulnya perencanaan kita itu banyak, cuman untuk merealisasikan itu kan tergantung anggaran. Tergantung. Kayak kemarin karena saking padatnya kemarin, parkir di sini numpang di belakang di asrama. Lah itu makanya kita rehab gedung. Tapi tahun kemarin tidak terrealisasi. Tidak tahu sekarang. Jadi sesuatu itu kan harus sejalan. Baik perencanaan sama anggaran. Kalau kita merencanakan ini tapi nggak ada anggaran, ya mau gimana lagi Mas? Kita kan cuma mengusulkan ini loh perencanaan kita, tapi kan di sana ada proses yang ini ditolak, ini seperti itu. Mungkin ada solusi. Mungkin di sana itu kayak ada yang lebih penting, kantor mana gitu. Seperti itu. Tadi katanya untuk anggaran ditutup. Jadi untuk anggaran yang anggaran maksudnya untuk anggaran berkurang. Iya, 75% kalau nggak salah. Soalnya saya kurang tahu. Saya kan bukan bagian anggaran. Kalau boleh tahu perencanaan yang nggak terrealisasi dari tahun-tahun kemarin itu apa aja? Kayak pembangunan gedung, kayak pembelian buku. Terus kita pusling juga nggak jalan. Pusling. Iya. Itu semuanya akibat COVID kemarin. Iya.
sangat berdampak berarti. Sangat berdampak. Pemustaka juga pas tambah sedikit gitu. Tapi sekarang sudah mulai banyak lagi. Mungkin besok-besok tambah banyak. Soalnya sekarang tiap harinya sudah mulai bertambah. Sudah mulai bertambah. Iya, dari ketimbang tahun-tahun kemarinnya yang nggak ada, paling 1-2, sekarang sudah banyak. Iya, iya, iya. Jadi yang saya tahu juga dari Bapak Usairi ya, untuk minat baca sendiri di Kabupaten Pamekasan itu lumayan tinggi katanya. Iya, lumayan tinggi. Tapi yang berkunjung mungkin karena mungkin eranya sekarang udah berubah, berkunjung ke sini mungkin tidak seramai dulu. Iya, seramai. Terus sekarang ada aplikasi Sipalapa juga kan. Jadi mereka cuman datang pulang. Nggak menetap di sini, Iya, jadi iya. nggak kelihatan rame gitu. Cuma terdata saja. Terdata saja. Iya, iya. Jadi mungkin Ibu bisa apa ya istilahnya mempromosikan lah untuk teman-teman yang belum tahu, entah itu teman-teman pelajar, mahasiswa ataupun ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memberikan buku gitu. Di sini Dinas Perpustakaan menerima hibah buku bagi pemustaka atau siapapun yang mau menyumbangkan buku ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan download aplikasi Sipalapa supaya lebih gampang. Downloadnya di mana, Bu? Di Play Store. Play Store sudah Iya. ada ya. Bisa daftar sendiri jadi anggota dan bisa pilih buku di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu. Oke, untuk segmen Salam Sapa dan Saudara pada kali ini mungkin hanya itu saja dulu ya. Terima kasih udah untuk teman-teman sudah menonton, dan jika ada rekomendasi dari teman-teman untuk saya untuk memberikan konten selanjutnya itu apa, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar di bawah. Oke. Satu lagi. Ya. Mohon kritik dan sarannya apabila pelayanan kami kurang memuaskan. Oh iya, kritik itu dan perlu saran. untuk perkembangan kami juga. Oke, betul itu. Iya. Untuk teman-teman ya, jangan lupa juga untuk memberikan kritik dan saran, entah itu dari secara langsung ataupun melalui website yang tersedia. Itu Bu ya. Iya. Oke, mungkin hanya itu dari Ozi kali ini di segmen Salam Sapa dan Saudara. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.